Kenapa hari ini banyak rakyat yang kecewa terhadap pemimpinnya? Kenapa kritik dianggap sebagai bentuk kebencian dan oposisi malah dianggap sebagai musuh negara? Ayat ini sering dipahami sebagai bentuk taat terhadap pemimpin. Padahal dalam Islam, ketaatan tidak berbentuk mutlak, melainkan terikat pada nilai kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab moral. Dengan kata lain, kepemimpinan dalam Islam bukan hanya untuk ditaati, tetapi juga bagaimana kekuasaan itu dijalankan dan hubungan antara rakyat dan pemimpin dijaga. Disinilah pemikiran politik Islam jadi relevan untuk dibahas. Salah satu pemikir politik Islam klasik yang mengambil perhatian besar pada persoalan kepemimpinan dan legitimasi adalah Al-Baqillani. Al-Baqillani adalah seorang ulama besar Sunni, ahli teologi atau ilmu kalam, dan logikawan yang hidup pada abad ke-4 Hijriah, bertepatan dengan abad ke-10 hingga awal abad ke-11 Masehi. Menurut sebagian pendapat, ia lahir sekitar tahun 950 Masehi di Basrah, Irak, dan wafat pada tahun 403 Hijriah atau 1013 Masehi di Baghdad. Ia juga dikenal sebagai salah satu tokoh terpenting dalam tradisi teologi Asy'ariyah. Al-Baqillani juga berperan besar dalam merumuskan, mengembangkan, dan memperkuat ajaran Al-Asy'ariyah melalui pendekatan rasional dan argumentasi logis, terutama dalam menghadapi pemikiran Mu'tazilah dan aliran-aliran teologi lainnya. Karena kontribusinya yang signifikan, ia sering disebut sebagai salah satu peletak dasar utama dan pembela paling berpengaruh dalam perkembangan teologi Al-Asy'ariyah. Al-Baqillani menegaskan bahwa kepemimpinan tidak boleh lahir dari penunjukan sepihak atau klaim kekuasaan semata, melainkan harus memperoleh persetujuan umat. Menurutnya, ketika pemimpin kehilangan legitimasi dan ruang kritik, maka jarak antara rakyat dan pemerintah semakin lebar. Pemikiran politik Al-Baqillani juga merupakan counter-konsep terhadap konsep kepemimpinan imamah yang dipegang oleh kalangan Syiah pada masanya dan dijadikan sebagai bagian dari rukun iman. Al-Baqillani menolak pandangan tersebut dengan mendasarkan argumennya pada bukti historis dan rasional, baik melalui informasi yang bersifat mutawatir maupun informasi dari satu periwayat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan bukan bersifat teologis absolut, melainkan persoalan sosial dan politik yang terbuka untuk dikritisi dan dievaluasi sebagaimana dijelaskan oleh Darajat dalam Jurnal Islami tahun 2009. Jika hari ini masih ada suara yang berbeda, masih ada kritik, masih ada oposisi, bukan berarti itu benci terhadap negara. Bisa jadi itu bentuk cinta. Cinta terhadap kebenaran, cinta terhadap keadilan, atau cinta terhadap masa depan bersama.